Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya sebagai seorang pelajar dari Sabah ke Semenanjung. Jadi 27 September yang lepas, kerajaan sudah tetapkan setiap rakyat yang dari Sabah yang ingin ke Semenanjung, orang akan ambil swab test. Jadi saya mau kasih cerita sedikit pengalaman saya, macam mana saya bertolak dari Sabah ke Semenanjung. Tujuan saya datang ke Semenanjung nih adalah sebagai pelajar baru untuk berdaftar di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang pendidikan Islam. Oke, pertama saya mau cerita proses sepanjang saya di airport sampailah menuju ke KYE. Jadi di airport nih, proses dia terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama lebih kepada mengisi butiran pribadi. Jadi dari atas kapal terbang tuh kami sudah kena bagi dengan 1 borang. Kami isi dengan maklumat pribadi mendarat sejak kapal terbang. Terus kami mengisi QR code. Jadi QR code tuh akan memasukkan kita punya butiran pribadi, karena hantar ke pihak KKM. Oke, itu proses yang pertama lebih kepada kita punya butiran pribadi. Oke, kita pergi proses yang kedua. Proses yang kedua nih dia lebih merujuk kepada kita kena swab. Apa maksud kena swab? Kita kena cucuk kita punya hidung, kena cucuk kita punya di sini tekak. Oke, ini proses dia memang sakit. Boleh cakap sakit, tapi sebenarnya sakit dia tuh kita boleh atasi. Oke, jangan risau, di luar sana siapa-siapa yang nanti kena swab dia tidaklah berapa sakit, kita boleh tahan demi keselamatan kita semua. Oke, itu yang kedua. Oke, proses yang ketiga ini adalah salah satu juga proses yang sangat penting, yaitu kita akan kasih pakai dengan gelang. Gelang hari itu yang saya pakai gelang yang berwarna pink. Selesai yang 3 proses nih, tibalah perjalanan menuju ke tempat kita karantin. Jangan risau, jangan bimbang, walaupun dalam keadaan kita ada gelang pink, pihak di airport tuh orang akan bagi kebenaran khas untuk kita untuk naik Grab ataupun apa pengangkutan awam yang lain. Jadi sampai sahaja saya di UAE, saya turun di main gate, di gate hadapan. Jadi dari sana pengawal keselamatan ataupun di sini dia panggil sebagai awesome. Jadi awesome dia iring saya sampai di satu asrama tempat karantin yang dipanggil sebagai Mahala Bilal. Jadi saya pun kena bagi dengan 1 bilik. Mula-mulanya sedih, sangat sedih. Karena apa? Datang sejadi bukan kita boleh menerokat di sekeliling, tapi terpaksa dikurung, sepi dalam 1 bilik. Tapi alhamdulillah, semua itu awal-awal saja saya berasa macam tidak berapa baik, tapi akhirnya saya nampak dia punya hikmah. Yang pertama, saya ada rakan 1 bilik yang terdiri daripada rakan-rakan di UAE yang sudah lama berada di sini. Jadi kita boleh panggil sebagai abang. Abang tuh dia menceritakan kepada kami tentang macam mana suasana di UAE dari perspektif sebagai seorang pelajar. Jadi di sana kami nampak apa pedoman yang kami perlu pakai sepanjang kami di UAE ini. Yang kedua, kami nampak di UAE dari perspektif pentadbir. Jadi secara online ada satu orientasi yang selalu dibuat untuk pelajar baru masuk, dia dipanggil sebagai ta'aruf fiqh ataupun secara ringkas TW. Jadi melalui TW secara online nih, kami nampak orang-orang besar di UAE macam presiden, rektor dan beberapa orang penting di UAE. Dia bagi secara ringkas macam mana keadaan di UAE dari segi pentadbiran, dari segi visi, misi, dan dari sana kami nampaklah macam mana secara menyeluruh UAE ini. Dan yang ketiga, salah satu daripada kegembiraan saya, walaupun terkurung di bilik, tapi kami kena buat satu sesi khas antara kami dengan pelajar UAE yang mempunyai kos yang sama, tetapi kita boleh panggilnya sebagai senior dalam kos pendidikan Islam. Jadi di sana dia terangkan kepada kami satu persatu tentang macam mana kos, apa yang kami perlu buat, apa subjek yang perlu ambil, dan kami diberi peluang lagi untuk tanya semua yang kami tidak tahu, semua yang tertanya. Biasalah pelajar baru kan perlu tahu macam-macam. Jadi di sana alhamdulillah semua di dalam bilik ini kami belajar banyak benda. Apa yang kita perlu ambil dari saya punya pengalaman? Yang pertama, bila kita di karantin, kita mesti isi masa kita dengan baca Quran, dengan baca buku, isikan dengan sholat berjemaah dengan rekan-rekan. Kita tidak boleh keluar pergi masjid buat apa-apa aktiviti. Jadi kemungkinan kita untuk stres tuh sangat tinggi. Dan di sana kita perlu tenangkan diri kita dengan buat perkara-perkara ibadah. Yang kedua, pastikan sepanjang kita karantin tuh kita sentiasa berpikiran positif. Jangan sesekali anggap apa yang kita alami satu penyiksaan, suatu perkara yang buruk, suatu yang membuatkan kita ini tertekan. Jangan, kita mesti pikir ini adalah satu tempat untuk kita kuatkan dalam diri kita.
Jadi pesanan saya kepada orang-orang di luar yang mungkin akan menghadapi benda sama seperti saya, janganlah kita biarkan diri kita ini hanyut terus-menerus ikut kita punya kehendak, mau itu mau ini dan sebagainya macam-macam. Tapi pastikan kita sentiasa positifkan dan anggaplah dia sebagai satu tempat untuk kita matangkan muhasabah diri kita untuk menjadikan kita ini lebih baik. Jadi kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera segera menurun. Kita doakan Frontliners. Kita doakan frontliners kita nih semuanya dapat berjuang habis-habisan. Kita hanya mampu berdoa dan kita hanya mampu mengharapkan yang terbaik.